seperti yang kalian lihat, rumah kita ada 3 lantai. Ini dia tangganya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai home tour-nya. Oke teman-teman, jadi ini ruang tamu kita, ruang keluarga, ruang apa aja deh pokoknya. Untuk ngumpul-ngumpul, chit-chat segala macam. Dari desain, pemilihan warna, furniture, interior, itu dari kita berdua. Ada foto kita. Ini adalah kapal-kapal koleksi milik suami gue karena dia seorang pelaut. Wow, bagus gak sih menurut kalian kalau foto besar kita ini dipajang di ruang tamu? Agak narsis ya. Untuk pemilihan lampu gantung, itu juga dari kita berdua yang pengen. Karena kita mau ada unsur minimalis di rumah kita ini. Kalian juga bisa lihat ada spotlight lampu, terus juga furniture-nya kita pilih semanis mungkin, seminimalis mungkin. Dan unsur warnanya juga pokoknya kita berdua banget deh. Kita suka yang soft, gak terlalu bermotif, yang adem, nyaman. Jadi membuat lo betah di rumah. Untuk spotlight ini kita berdua yang cari, kita berdua juga yang suka. Karena memang ini pas banget buat desain rumah kita dan ternyata benar. Ruang tamu kita juga memiliki balkon ke arah luar. Jadi semua lantai ada balkonnya, nanti kalian bisa lihat. Ini dia cooler dan heater rumah kita. Oke, selanjutnya. Teman-teman ada yang bisa tebak gak? Ini tuh kira-kira apa ya? Oke, mari kita lihat. Jadi ini adalah toilet guest room. Jadi untuk para tamu kita yang ingin cuci tangan atau sekedar pipis, itu bisa memakai toilet di bawah ini. Jadi tidak usah ke atas untuk memakai master bedroom kita yang ada di atas. Untuk toilet ini desainnya simple aja sih, karena ini ya udah toilet aja sesuai dengan fungsinya. Ini lampunya kita juga pakai spotlight, ada 2 lampu, bisa pilih yang mana kalian bisa nyalain. Cukup terang, jadi kita pikir ini cukup untuk sebuah toilet kecil. Dan di sini uniknya adalah kita memasang hand shower ini. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Eropa, ke Turki, kalian tuh udah pasti gak bisa nemuin si barang unik ini. Jadi makanya kita buat seperti rumah sendiri. Oke, selanjutnya gue akan membawa teman-teman ke dapur kita. Jadi di rumah ini hanya ada 1 dapur ya. Dapur bersih, dapur kotor itu gak ada lah. Pokoknya 1 dapur aja, ini dapurnya. Dari awal pembangunan rumah ini gue selalu bilang gue pengen dapur yang besar. Karena biar gampang aja geraknya gitu. Kalau lo mau masuk apa, memasak apa gitu kan. Biar gak terlalu berdempet-dempetan. Untuk pemilihan warna lagi-lagi kita berdua yang pilih karena gue suka banget warna biru dan suami gue suka banget warna abu. Kita pikir kita gabungin aja 2 warna itu dan akhirnya seperti inilah jadinya. Ini adalah meja kecil karena kita cuma berdua. Biasanya kita breakfast atau makan malam biasanya cuma di sini. Kita nggak pakai meja yang di depan di ruang tamu. Untuk pemilihan furniture-nya, ini kayu banget memang. Kita juga pengen ada unsur kayu aja di dapur ini. Ini cutting board. Dan yang lainnya kalian bisa lihat, ini Indonesia banget sih. FYI ini juga kita beli dari Indonesia waktu kita ke Jogja.
sebagai orang Indonesia, ini sebenarnya hadiah dari suami gue sih. Ini rice cooker karena tahu banget biar bisa masak nasi di rumah. Ini mesin pembuat kopi. Sebenarnya karena rumah baru ya, jadi tidak terlalu banyak elektronik. Gimana menurut kalian, dapur kita sudah cukup besarkah? Sudah cukup nyamankah? Apalagi di sini kita taruh TV kecil. Jadi kalau misalkan kita lagi sarapan, kita lagi makan malam, bisa sekalian nonton berita. Dan pokoknya kita mau buat dapur ini senyaman mungkin. Untuk meja ini maksimal hanya untuk bisa 4 orang. Jadi kalau misalkan ada mertua datang juga bisa join di dapur kecil ini, di meja kecil di dapur. Ini adalah lampu gantung kita. Ini BTW juga dari beton asli. Ini juga yang milik kita berdua. Oke, sekarang gue pengen nunjukin ke kalian apa sih salah satu isi dari lemari kita. Ini adalah cangkir kopi. Ini wajib banget di rumah Turki karena selain minum teh, minum kopi adalah tradisi kita sebagai orang Turki. Sebagai informasi kalian, kitchen set ini dibuat dari carpenter di Turki. Ini asli kayu BTW. Pokoknya gue suka banget dengan hasil buatan mereka. Oke, tadi kita udah lihat di lantai tengah, sekarang kita mau ke atas. Ini memang sengaja kita pasang lukisan-lukisan biar ada ornamen agak modern dan estetik ya, kalau zaman sekarang bilangnya. Untuk tangganya sendiri, ini juga asli kayu, yang ngecat kebetulan suami gue sendiri. Alhamdulillah banget dia multi talent. So gimana menurut teman-teman, apakah tangga kayu ini cocok dengan rumah model ini? Untuk rumah ini dicat dengan satu warna, yaitu warna beige atau coklat muda. Karena kita pikir warnanya akan masuk dan cocok dengan original stone dari Turki ini. Di lantai 2 ada 3 kamar, dan ini kamar pertama adalah sebenarnya untuk kamar tamu. Tapi karena kakak ipar gue lagi berkunjung, jadi yang menempati kamar ini adalah kakak ipar gue untuk sementara ini. Untuk kamar tamu tidak ada desain tersendiri yang spesial karena memang hanya untuk tamu sebenarnya. Jadi kita hanya tempatkan satu tempat tidur, satu lemari pakaian, dan satu lemari kecil, dan itu juga bisa untuk pakaian. Di semua kamar terdapat balkon, dan ini juga balkon dari lantai 2 kamar tamu, dan kamar sebelahnya juga menyatu balkonnya untuk ke arah luar. Oke, lanjut ke kamar sebelahnya. Ini sebenarnya untuk masa depan, ini adalah baby room atau kamar anak kita. Cuma karena saat ini belum ada anak, jadi yang tinggal di sini kebetulan keponakan gue ini lagi summer ya, lagi berkunjung. Jadi dia tinggal di kamar ini. Di kamar ini ada tempat tidur mini kecil hanya untuk satu orang, dan di sini juga ada rak-rak buku karena keponakan gue sementara tinggal di sini. Dan kamar ini juga ada balkonnya menyatu dengan kamar sebelah balkonnya. Rencana untuk kedepannya, jadi di balkon ini kita bakal taruh bangku rotan atau bambu, jadi mereka bisa nongki-nongki di balkon. Ini adalah kucing keluarga kita, namanya Lily. Lily, jadi kerjanya cuma makan sama tidur aja guys. Tidurnya juga coba lihat di kamar, kurang enak apa coba, kamarnya gede. Oke, kita next. Kalian kalau udah lihat logo ini pasti tahu dong ini ruangan apa. Oke, sebelum kita lanjut, baik yang mungkin ada kepo atau ngeh ini apa sih sebenarnya? Ini adalah heating system di rumah kita. Karena Turki ada 4 musim termasuk winter. Jadi inilah sistem heating di rumah baru kita ini. Kenapa belum kita tutup? Karena memang nanti akan ada servis yang datang untuk melakukan pengecekan apakah heating system ini akan berjalan dengan lancar atau enggak.
Oke, kalau gitu mari kita lanjut. Mungkin kalian udah tahu ini apa. Ini adalah kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu untuk 2 kamar tersebut yang kalian udah lihat. Beginilah penampakannya. Di kamar mandi ini terdapat shower box. Jadi kalau kalian mandi tinggal dibuka aja, jeng jeng jeng, silakan masuk. Jadi beginilah kalau di Turki rata-rata sih pakai shower box. Di Indonesia juga kemungkinan udah banyak orang-orang yang pakai shower box. Tidak ada yang spesial juga, semua standar, simple. Di sini kita juga sediain ventilasi untuk sirkulasi udara. Wastafel ini juga terdapat lampu sensor otomatis, jadi kalau malam-malam kalian mau kamar mandi, nggak usah perlu lagi nyalain lampu besarnya, cukup dengan lampu sensor otomatis, itu kalian udah kelihatan. Ini adalah makeup mirror. Biasalah kalau perempuan-perempuan pasti suka banget kalau ada makeup mirror ini. Awalnya si makeup mirror ini sebenarnya untuk kamar mandi kita, cuma pas dipasang di kamar mandi kita itu terlihat penuh banget, jadi kita putusin untuk pindahin ke sini aja. Dari kaca ini juga ada lampu sensornya, makanya tadi gue udah bilang kalau malam-malam itu udah cukup banget karena di wastafelnya juga ada lampu sensornya, di kacanya juga ada lampu sensornya. Oke, next selanjutnya di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur, 2 kamar tidur kalian udah lihat. Sekarang gue mau ngajakin kalian ke master bedroom alias kamar kita. Kalian udah siap? Ayo kita masuk. Di kamar kita ini juga terdapat balkon. Balkonnya menghadap ke garden. Cuma karena gardennya belum jadi, kita nggak bisa buka karena debunya akan masuk semua ke kamar. Ini standar cucian kotor kita taruh di sini. Oke teman-teman, jadi inilah master bedroom alias kamar kita. Kalian juga tadi udah lihat walk-in closetnya, lemari pakaian kita berdua agak cukup besar memang karena wajar Turki ada 4 musim ya, jadi bajunya juga cukup banyak. Di kamar tidur ini juga ada kamar mandinya, yang pastinya untuk kita berdua dong ya, karena kita mau lebih privacy aja. Padahal rumah juga udah berdua, kurang privacy apa. Ya pokoknya gitulah, kita ada kamar mandi di sini. Kecil, cukup simpel aja. Seperti di kamar mandi sebelumnya, kaca kita juga ada lampu sensornya, wastafel kita juga ada lampu sensornya, dan hand shower pastinya di setiap kamar mandi kita punya. Untuk di kamar mandi ini kita juga punya shower box. Kali ini kita memang mau shower boxnya yang agak lebih besar, beda dengan kamar mandi sebelumnya. Dan di sini juga ada makeup table. Ini kebetulan pilihan gue. Sekarang gue mau ngajakin kalian ke lantai yang paling bawah, yaitu basement floor. Jujur basement floor itu masih kosong banget, belum rapi. Tapi gak apa-apa, di sini gue mau ngajakin kalian ke lantai basement floor. Jadi kalian bisa tahu di lantai bawah itu ada apa aja sih. Yuk kita ke bawah.
Seperti yang kalian lihat, di sana ada koper berjejer. Itu adalah koper dari Istanbul, dari rumah kita yang lama. Kita tetap pakai spotlight di sini. Banyak sekali bukan koper-kopernya. Ini adalah vacuum cleaner yang sering gue share di Instagram, Dyson, kecintaan gue. Di sini ada 4 ruangan. Ini ruangannya juga belum jadi tuh, lihat banyak banget box-box yang belum kita buka. Ini datang dari Istanbul, dari rumah yang lama. Oke, sekarang kita ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruangan tamu juga. Jadi kita punya total ada 2 kamar tamu, yang di atas dan yang di bawah. Yang ini cukup besar. Memang rencana kita mau ada buat 2 tempat tidur di kamar satu ini. Cuma lagi-lagi ini akan insya Allah mudah-mudahan tahun depan akan selesai. Jadi kita masih kosong banget. Kalian bisa lihat di sini. Satu ruangan lagi. Ini adalah jualan gue. Ini adalah tas-tas original dari Bali buat tantangan yang biasanya mungkin kalian udah tahu gue jual untuk keluarga lokal Turki di Instagram. Jadi banyak banget peminatnya. Dan sekarang gue punya ruangan untuk menyimpan stok-stok tas ini. Oke, lanjut ke ruangan terakhir, ruangan keempat. Mungkin kalian kaget, ini apa sih? Ini ruangan engine room, ruangan teknik. Ada 2 mesin cuci, sebenarnya 1 pengering, 1 untuk cuci biasa. Jadi kita punya 2. Jadi kalau udah cuci langsung dipengering gitu. Ya pokoknya ini jujur gue gak bisa ngejelasin ini apa. Ya pokoknya begitulah ini. Jadi di teknik room ini adalah mesin-mesin yang bekerja di rumah ini. Gue juga gak tahu, jadi sorry banget gue gak bisa ngejelasin dan gue juga takut pegangnya. Ini masih juga belum rapi tuh, masih ada cat-cat tembok di mana-mana, tapi nanti kita bakal beresin semuanya. Insya Allah kalau memang nanti kita berdua ada waktunya, udah free, kita bakal beresin satu-satu. Jadi mohon dimaklumi ya guys, namanya rumah baru pindah. Oke, kita udah kembali lagi ke atas. Berarti room tour kita udah selesai. Satu lagi gue mau ngasih tahu ke kalian, sekedar informasi kalau kalian lihat ini apa sih? Di Turki itu budayanya biasanya dalam rumah itu memakai sendal. Jadi ini tempat kita taruh sendal-sendal di rumah ya, tapi sendal untuk di dalam bukan di luar. Seperti kayak gue nih. Jadi budaya di sini tuh orang-orang Turki ya pakai sendal di dalam. Dan selesai sudah room tour kali ini. Semoga kalian suka. Oke guys, jadi sudah selesai utang gue ke kalian yang kemarin kalian terus tanya gimana sih rumah barunya. Jadi kita udah kasih lihat beberapa ruangan yang memang sudah selesai dibangun, sudah selesai didesain, kita juga sudah tinggal. Hanya basement floornya yang kemungkinan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa beresin semua. Sama ada garden luar yang kita harus planting lagi karena ini kan summer mau masuk ke autumn, jadi susah banget untuk nge-planting garden. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa beres semua, kita bisa house tour lagi part kedua. Oh ya, sekedar informasi juga bahwa rumah ini, pembangunan rumah ini tuh in total kita sama 3 tahun. Jadi di tahun 2019 akhir kalau nggak salah kita tuh beli tanah kosong. Habis itu selang 6 bulan di tahun 2020 itu kita start untuk bangun si rumahnya itu sendiri. Cuma sayang banget pandemi pandemi corona itu, jadi kontraktor kita pun agak melamban. Pokoknya guys tenang aja, nanti bakal ada juga home tour yang part kedua karena nanti kita mau kasih lihat juga basement floornya. Insya Allah kalau udah jadi kita bakal kasih lihat. Habis itu garden kita yang di luar itu sebenarnya kita punya besar banget, cuma karena belum musimnya untuk kita bisa planting. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa perlihatkan lagi untuk home tour part 2. Oke. Aku juga mau ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini, udah mampir ke YouTube channel aku. Makasih banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen kalau bisa. Dan semoga aku bisa mengupdate konten-konten kehidupan di Turki kayak gimana. Aku juga sebenarnya pengen banget sih, cuma kadang suka nggak sempet, jadi udah skip gitu aja, nggak ada video konten. Jadi semoga kedepannya aku juga bisa upload banyak konten selama tinggal hidup di Turki. Gitu aja, jadi sampai ketemu di konten-konten aku selanjutnya. Makasih banget ya, thank you, bye-bye.